eh, eh, turut terjaga. Ya, yang belum terjadi pengapuran, mudah-mudahan tidak terjadi pengapuran. Karena kalau sudah terjadi pengapuran, solusinya dioperasi. Ya, kalau sudah terjadi pengapuran, solusinya dioperasi, dan itu tidak murah. Ya, nah, saya akan sharing sehat dimulai dari kaki. Ya, jadi teman-teman besok atau ini kalau saya setiap Selasa sama Jumat kan diajak Pak Rahmat, Pak Muhsinin ya jalan di Semarekon sana ya. Habis itu udah bawa kue semuanya enak-enak gitu Sama termos. ya. Nih kalau bisa teruskan alhamdulillah. Ya, kita mulai dari kaki teman-teman. Ini jaga engsel kaki. Mulainya dari mana teman-teman? Mulai ya. Jadi ini supaya engsel kaki kita ini ya teman-teman mulai dari ya ini hitung masing-masing 10 ya 1 2 3, 4, 4 5 6 7 8 9 10 Alhamdulillah. Ya, ini engsel lutut ini penting. Ya. Nah, semakin tua keseimbangan tubuh mulai berkurang. Ya, jangan sampai ya saudara kita Pak Budi Purwanto jatuh di kamar mandi. Itu karena apa? Keseimbangan sudah menurun. Kita nggak sadar kadang-kadang di kamar mandi tiba-tiba lu kok jatuh gitu. Ya, usia kita ini sudah nggak seperti dulu lagi. Ya, jadi supaya keseimbangan kita masih terjaga teman-teman, nanti mulai dari kaki. 1 2 10 juga. Ya, kalau Anda udah mulai nggak seimbang, Anda gini pun udah akan jatuh. Ya, jadi latihan aja 1 2 3 4 ya 10. Kiri juga begitu. 1 2 3 4 10. Ya. Arif jangan ngalingin nih. Ngalingin. Ngalingin. Tuh, ini ngalangin video ini. Ini video ini. Udah. Kemudian Ini lagi di video. ya. 1. Pak, Udah, dibuka udah. Pak, bukan Bu. Pak, dibuka. Ya. Biar lihat ya. Ada celananya. 2. Kemudian sama juga teman-teman ya. Sayang nih waktu nih Pak Budi. Ya. Katanya tadi di Udah, video. iya enggak nih saya lagi videoin Pak Budi, jangan dialingin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
10. Dengan gerakan-gerakan ini engsel-engsel Anda bergerak. Ya. Kemudian melatih keseimbangan, coba Anda hitung 30 kali, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, kadang-kadang Anda 10 aja udah jatuh. Ya, Anda coba aja nanti latihan di rumah. Ya, kiri kanan 30 detik. Ya. Ini cara untuk menjaga kaki kita. Dan jangan lupa jalan kaki, ya, jalan kaki sebenarnya minimal 150 menit seminggu. Ya, tinggal Anda bagi aja. Ya, 150 menit seminggu gitu, ya, jalan kaki. Ya, ini menjaga 2 jam kaki setengah. kita, ya, karena sehat dimulai dari kaki. Ya, nah. Berikutnya terkait dengan kaki juga, ya, kolesterol dan asam urat, ya. Ini ada namanya duduk pembakaran dan duduk perkasa, ya. Duduk pembakaran itu ini untuk kolesterol ya. Jadi teman-teman, ya, kakinya, mungkin kalau ada yang video boleh, ya.
Anda kalau ada kolesterol duduk gini sakit. Kalau ada kolesterol duduk gini sakit. Anda pelan-pelan aja duduk lagi. Pelan-pelan duduk lagi. Semakin hari semakin lama kolesterol Anda akan hilang. Ya, tanpa obat. Makanya iklan di sate saya, makan sate yes, kolesterol no. Ya, duduk ini saya pasang bannernya di tempat saya. Sate Sugadi. Oh, Sate Sugadi. Ya. Oh iya. Ini namanya duduk pembakaran. Ya, ini teman-teman kalau lihat saya sholat di masjid kan, saya kalau zikir duduk seperti ini. Ya, saya nggak sila lagi. Ya, duduk seperti ini. Ya, ini 5 sampai 10 menit. Ya, 5 menit setiap sholat ini sudah cukup membantu kita bebas kolesterol. Ya. Nih. Nah, untuk asam urat itu ini juga membantu, tapi lebih bagusnya duduk perkasa. Ya. Ini jari untuk semuanya ini. Ya. Nih. Jadi kalau tadi seperti ini. Ya, ini duduk perkasa seperti ini. Pantat antara dua kaki. Ini kalau Anda ada asam urat sakit banget. Bisa ngeper gitu. Ya. Ini kira-kira masih bisa ngomong rosok. Nih, ya jadi ini Anda ambil nafas, tahan, ayun 20 ayunan. Dia. Ini Bapak-bapak rasakan. Anda 2 minggu melakukan ini. Ya. Pak Budi kok. Ya, ada yang lain kira-kira gitu. Ya. Ya, jadi ini kolesterol. Ini juga untuk diabetes, yang kena diabetes ya. Yang diabetes ini membantu ini. Ya. Banyak orang sudah seperti ini, ya diabetesnya terkontrol. Jadi sambil gerak Ya, gini. ya diayun Pak. Ya. Ini kalau Anda ini pasti sakit. Ya. Itu duduk pembakaran dan duduk perkasa. Ya. Teman-teman untuk yang ambeien ya, ambeien itu nggak usah obat, tidak usah obat. Ya, jadi ini manjur sekali. Ya. Seorang guru besar di UGM habis dengan seminar saya, dia ngeluh, ya, dia ambeien itu udah lama sekali, udah ke dokter kambuh lagi, ya, terus dia ikut kelas saya, ini profesor ikut kelas saya, ya, terus saya kasih sharing, Prof coba ini untuk ambeien ya, jadi ambeien itu udah ini dokter banget. Anda lakukan ini kalau ada ambeien ya, 2 minggu sembuh tanpa obat. Ya, soalnya jadi Anda ya, ayunkan seperti ayun sepeda. 1, 2, 3, 4. Ini sampai 10 berhenti. Lakukan lagi. Kedua 10 berhenti. Lakukan lagi ketiga 10 berhenti. Bangunnya nggak boleh begini, ya, bangunnya nyamping. Mau kiri mau kanan boleh. Anda kalau benar-benar ada ambeien sekarang, lakukan mulai hari ini 2 minggu, ngomong saya, insya Allah sembuh. Amin. Ya, saya ngalamin sendiri. Ya, ambeien itu jalan sakit, duduk sakit. Iya. Iya. Ya ada yang paling nggak enak, berdarah. Iya. Ya, dan saya sekarang terbebas dari ambeien. Ya, nih bapak-bapak yang udah usia sekarang rata-rata di atas 60. Ya, penyakitnya malam-malam bangun kencing, betul ya Pak ya? Ya, ini sekarang coba lakukan. Hah? Ya, kalau divideokan, kalau praktek pasti setengah jam nggak cukup. Nanti Ya. dikirim videonya, Bu. Ya, jadi ini duduk seperti ini, ya, Pak. Ini bisa banyak ini prostat, ya,
yang suka kencing, ya. Nih, Kencing rapat biasa begini. aja Pak maksudnya? Hah? Kencing biasa Pak, kencing yang bagaimana? Pak kan suka. Saya punya bos dulu itu. Ntar dikirim videonya. Umur 84 tahun itu dia setiap setengah jam kencing, Pak. Jadi tidur, Kirim ke grup. bangun lagi kencing gitu. Oh itu ya. Jadi itu usia tua biasanya kalau nggak sehat itu, Pak. Apalagi yang ada diabetes, ya. Jadi ini teman-teman duduk seperti ini, ya. Kemudian lakukan ini, siku ini, aluskan ke sini. Ya. Ini lakukan 1 menit. 1 menit saja. Pak, lebih bagus nggak pakai celana, Pak. Pakai huruf dia. Ini lakukan 1 menit aja. Ya, biasanya di kaki ini kalau ini melancarkan peredaran darah juga, ya, meningkatkan oksigen tubuh juga, ya. Jadi kalau Anda ini lama-lama panas ini, ya, ini bagus ke tubuh kita, ya. Oh iya. Ini yang prostat, yang suka kencing gitu ya. Udahlah, kalau udah umur 60 ke atas biasanya itu tanda-tanda tidak bagus kalau kita sering kencing malam hari. Itu tidak bagus. Ibu-ibu kalau suaminya sejam kencing itu hati-hati. Ya. Omongan janda ini susah ini. Kayaknya minta dikawin ini ya. Ada yang siap. Ada yang siap Pak emang. Bulan Mei, Pak. Jadi ini lakukan begini, ya. Ini 1 menit saja, 1 menit, ya. Mau naik gini boleh, mana sempatnya, ya. Itu ke paha sendiri ya? Hah? Ke paha sendiri kan ya? Iya masa Pak orang lain. Enggak paha istri masing-masing. Lah ya, cuma banyak sendiri. Kita mau bantu punya istri di sini. Gimana mau istrinya gini terus sampean begini mana bisa? Tapi disingkir kira. Ya. Nah, Pak Budi, yang normalnya itu kencing itu kalau kita usia-usia di atas 60 ke atas tuh berapa kali? ya sekali normal, Pak. Sekali normal. Jadi misalkan saya ini rata-rata jam 2 atau jam 1 saya bangun kencing, Pak. Habis tidur lagi, biasa pas mau tahajud kencing lagi gitu. Ya. Itu normal, Pak. 1 sampai 2 kali itu normal, Pak. Oke. Tapi kalau Anda sudah 3 kali, 4 kali, hati-hati, Pak. Itu pasti akan nambah lagi 5 kali, Pak. Ini serius, Pak. Itu yang mesti kita waspadai, Pak. Ya. Nah, habis tadi itu 1 menit, ya, teman-teman, hendak ke begini. Ya. Terus dagu tempelkan di sini. Ini lakukan 1 menit juga. Ya. Ini pusing-pusingan dapur akan hilang. Lidah biasa, jangan dikeluarkan lidahnya, nanti bahaya. Ya. Enggak, lidahnya biasa saja. Ya. Nafas gimana Pak, nafas? Nafas biasa saja. Nafas biasa saja. Nah kakinya tetap gitu. Nah, kayak kita begini. Mau butuh bantuan Ya. nafas. Nah, ini pelan-pelan lagi kalau Anda bisa sambil gerak-gerak, ya itu bagus. Ya, tapi Anda diam dulu sama ini udah bagus. Ya, ini luar biasa. Ya, jadi ini sekitar kaki, ya. Kemudian anggain sudah? Pak Budi, kalau begini kita tahan perut juga kan? Enggak. Biasa. Ya. Dari kunci. Nah, kemudian teman-teman kadang-kadang nggak sengaja saraf kejepit ya. Jangan sampai berkepanjangan ya. Jadi begitu kerasa kan saraf kejepit ini, awalnya pasti salah ngangkat. Ngangkat siapa? Ya. Ini kadang-kadang jadi kan teman-teman ngangkat itu ada caranya. Ya, kadang-kadang kita ini ngambil tuh ini biasanya langsung tek gitu. Ya. Yang bagus itu Anda ya, jadi bukan ini begini. Ini bahaya untuk usia kita loh ini. Ya, kita nggak semudah dulu lagi. Dulu sih nggak ada masalah. Ya.
Tapi sekarang usia segini nih hati-hati. Ditunjuk yang Ya. mana usianya. Jadi kita itu kalau bisa kalau kayak gini nih kita gini. Ya, jadi jangan merunduk. Ya, tapi seandainya kita lupa saraf kejepit seperti yang pernah saya alami, ya ternyata sederhana banget cara mengatasinya. Ya, tatkala Anda kesakitan, Anda merunduk pelan-pelan. Jadi saraf kejepit itu kan kita tahu nih posisinya kanan, kiri, atau tengah. Mana terasanya? Ya, tatkala yang terasa kanan, Anda merunduk pelan-pelan sampai Anda lurus, ya. Ayunkan sekeras-kerasnya ini. 1, sekeras-kerasnya. 2, 3. Ini sampai 10 ayunan. Ya. 10 kali ayunan itu sudah berkurang. Lakukan lagi. Ya, saya pernah mengalami itu 3 kali 10 hilang. Ya, jadi kalau kiri lakukan kiri. Ya, kalau kanan lakukan kanan. Kalau tengah kiri kanan. Ya, kalau tengah kiri kanan lakukan. Pakai tangan Ya. kanan kiri. Ya, kiri kanan. Ya. Jadi itu untuk saraf kejepit. Ya. Nah, kemudian usia kita sekarang ini kan suka kadang-kadang pikun mulai Lupa. ya, Mendengar. ya. Kita sering dikatakan otak denggul gitu ya. Ya. Jadi saya dapat ilmu ini dari Dr. Isran. Ya. Dia yang menyembuhkan istri saya. Istri saya itu dokter, tapi kalau dia sakit nggak bisa kena obat. Jadi dia sakit kanker, ya. Waktu 2008 itu kalau menstruasi badannya mati separuh, nggak bisa gerak. Anda bayangkan seminggu itu di tempat tidur dan tidak boleh cerita kemana-mana. Nah ini Ya sekarang udah sembuh. pengalaman. Ya udah sembuh. Ya. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. saya sebagai suami ini nyari Nyari apa, Pak? pengobatan. Yang kanannya. Biar ini. Jadi teman-teman ada kemauan, ada jalan. Ya betul. Kalau tidak ketemu jalan, ciptakan jalan, kan begitu ya. Ya. Jadi saya pokoknya saya pasti ketemu. Nah, ini teman-teman saya sharingkan ya. Setiap penyakit ada obatnya. Ya. Allah sebagaimana prasangka hambanya. Saya belajar hipnosis. Saya belajar hipnoterapi. Ya, saya bisa menghipnot teman-teman. Ya. Tapi bukan itu, ternyata ada ilmu mendasar itu yang luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Jadi di otak manusia itu ada yang disebut dengan RAS. Nanti silakan di Google ya, dicari googling Reticular Activating System. Itu fungsi di otak yang sangat luar biasa. Ya. Nah, sekarang mau apapun gunakan RAS. Apapun. Berangkat kerja, kalau yang masih kerja, Anda kan nggak sadar kadang-kadang, wah macet ini. Apa yang terjadi? Macet beneran. Macet beneran. Coba Anda lakukan, lancar. Anda coba praktekkan itu. Ini ada orang sakit bertahun-tahun, stres luar biasa. Pak Budi, saya itu sudah jalan kemanapun selalu macet Pak. Saya stres Pak. Dan seperti rumah sakit, penyakit saya stres. Pak, subhanallah, saya praktekkan ilmu Pak Budi. Saya praktek kerja lancar. Loh Pak, saya itu biasanya lewat Cina, tiba-tiba kok saya itu dibayar dengan sendirinya. Ini kekuatan pikiran namanya teman-teman. Ya, Reticular Activating System. Ya, saya ya Allah temukan orang yang bisa ngobatin suami saya. Suami saya. Teman-teman, saya nggak tahu tiba-tiba ditemukan Dr.
dokter, rumahnya di Bandung. Saya datangi, Pak Budi, insya Allah kalau nolong orang siapapun saya siap. Tapi Pak Budi kan tinggal di Bekasi. Kalau bisa kumpulkan orang di Bekasi Pak Budi. Ya, nanti kabarin saya berapa orang yang kumpul di sana. Nanti saya akan membawa asisten sebanyak berapa Pak Budi. Pak Budi mengumpulkan berapa orang, nanti saya bawa berapa asisten kira-kira gitu. Ya, saat itu kebetulan saya ketua Jamiyah Al-Azhar. Ya, saya kumpulkan massa. Ya, orang tua murid, guru-guru saya kumpulkan. Ya, dia tausiah setengah jam. Ya, Dokter Isran ini. Ya, kemudian habis itu bagi tugas. Yang sakit coba ngumpul dibagi ini. Ya, dia bawa 20 asisten. Nah, istri saya ditangani langsung oleh Dokter Isran ini. Ya, kalau Anda buka di Google itu ahli pijat getar saraf. Ya, Dokter Isran. Ya, istri saya itu ditangani cuma 20 menit. Waduh, itu kok karu-karuan. Terus sudah selesai dia. Pak Budi, insya Allah sembuh. Pak, kapan lagi saya balik? Pak Budi nggak usah balik. Lakukan senam Rasul. Saya dikasih senam Rasul. Ya, tadi termasuk duduk perkasa, duduk memakai itu dari dia. Ya, nih senam Rasul. Nah, salah lainnya, ya, itu tadi mencegah pikun. Ya, jadi teman-teman saya diajarkan oleh dia itu benturkan dengkul. Dengkul. Ya, dengkul ini. Ya, jadi saya diajarkan seperti itu. Ya, jadi gimana caranya? Ya. Gak sakit deh. Ya. Ini suruh lakukan 10 kali. Ya. Kasur boleh Ini. nggak? Ya. Dialasin dulu nggak apa-apa, pakai Alas dulu, alas dulu. keras, apa. Latihan dulu. Satu saat saya selalu sharing gini kan, saya punya kelas pelatihan bisnis gitu ya. Jadi saya kalau udah ngantuk-ngantuk tak kasih Selingan. kayak gini. Ada satu ustadz itu ikut kelas saya. Dia bilang, Pak Budi dapat dari mana gerakan itu? Kenapa Ustaz? Loh, saya 3 tahun di Palestina. Anak Palestina itu SMP sudah hampir semuanya hafal Al-Quran. Dan senamnya benturkan dengkul. Subhanallah, saya kaget banget. Cuman dia tidak seperti ini. Tapi enggak seperti itu Pak Budi. Jadi kalau di Palestina itu anak-anak disuruh begini. Anda pilih mana yang enak. Yang ini Ya. sakit. Tuh. Betul sakit. Kembalinya kalau kita mau sehat kan nggak ada alasan kan. Ya, jadi ini teman-teman Anda lakukan, insya Allah pikun itu ya Berkurang, minimal berkurang. ya minimal ya. Ibu saya itu 84 nggak pikun, masih sehat, bisa baca Al-Quran tanpa kacamata. Ya, ini kalau ibu saya kuncinya satu, setiap hari ngaji. Pokoknya saya setiap hari suruh baca Al-Quran. Ya, itu pesan ibu ya. Nah, ini tadi kita untuk pikun. Ya. Nah, kemarin Bu Narto ngeluh, Pak Budi saya pusing, saya terapkan kok nggak sembuh pusing saya. Menurut saya salah cara. Jadi kalau pusing itu teman-teman, obatnya itu telinganya ditariknya itu kalau Bu Narto kan gini gitu loh. Jadi itu nyewer kan, ini di perut, di kan ini. Ya, ditarik tapi ditekan dari dalam gitu. Ya, dipegang dalam gini, aja tarik. Nah, kayak apa di perut kalau ini ditekan tarik gitu. Ya. Kalau dijewer kan gini jewer Pak. Tapi ini ditarik gitu loh. Ya, Anda dari kita sampai ke bawah telinga. Ya, itu pusing hilang itu. Dari atas ke bawah Pak ya? Hah? Dari atas ke bawah. Ya, dari atas ya. Ya, diurut ya. Ini untuk pusing. Ya. Nih. Jadi itu insya Allah karena adik saya itu migren udah lama sekali. Ya. Itu stresnya dia tuh apa dikasih minum obat masih pusing gitu. Kalau obat itu kan penyembuhan sesaat aja kan.
yang menghilangkan simptomnya saja. Habis itu pusing lagi, ya. Terus tak kasih ini, tak gini, Mas sekarang enak, udah nggak pakai obat lagi saya, ya. Dijewer aja udah hilang pusingnya, ya. Dijewer aja, ya. Nah teman-teman, yang paling penting kita menjaga 5 organ utama kita, ya. 5 organ utama. Apa 5 organ utama? Jantung, paru, hati, limfa, ginjal. Ya. Jadi saya merumuskan dalam hidup saya itu cuma 3 yang saya hidup ini cuma 3 hal: sehat, kaya, berguna. Ya, apa yang buat saya sehat saya kejar. Apa yang buat saya kaya saya kejar. Apa yang buat saya berguna saya lakukan. Ya. Enggak memikirkan dibayar enggak ada urusan. Tapi saya harus berguna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Ya. Nah, ini saya dapat dari orang yang menyembuhkan kanker istri saya tanpa obat. Masya Allah. Kanker otak, kanker rahim. Badannya udah hitam. Ya, tetanggaku pasti tahu dulu, Bu Arjo. Ya, itu dokter yang ngobatin itu kalau istriku sakit jangan ada yang menjenguk. Karena nanti menurunkan energinya. Orang menjenguk pasti, aduh Bu, kenapa? Pasti gitu. Itu mengkasihani itu menurunkan energi. Ya dulu sampai saya kunci pagar saya, nggak boleh orang masuk. Pak Budi masanya kok nggak boleh? Nggak boleh. Gitu. Stres. saya jaga istri saya. Gitu. Teman-teman, sehat, sembuh kankernya tanpa obat. Ya, tapi istri saya melakukan gerakan ini. Ya. Ini menjaga 5 organ. Sampai sekarang istri saya melakukan itu. Ya, namanya Ayun Happy. Ya. Nah, ini bisa kita praktekkan ya. Pak, coba kita. Ini semuanya bisa melakukan tes sebenarnya. Tidak harus saya. Semuanya bisa. Ya. Ini lihat saya dulu ya. Lihat dulu, Tolong direkam ya, Pak ya. Rekam terus nih Pak. Jadi teman-teman, ini namanya ilmu kinesiologi. Ini penemunya 3 profesor. Ya, jadi ini benar-benar dokter, ada namanya Dokter Hansen Barke di Bandung. Jadi kalau teman-teman ini dokter ini pernah dipakai Jokowi. Ya, orang ini bisa menyembuhkan apa saja tanpa obat. Tapi mahal. Ya, Anda sekali datang 40 juta. Ya, Anda sekali datang, pokoknya dia tinggal ngomong aja, Bu Emma ini 50 juta baru bisa teratasi. Ya, itu pokoknya dia tinggal ngomong aja gitu. Ya, saya alhamdulillah ketemu dia, nggak bayar sepeser pun. Ya, sampai akhirnya dokter ini kenal istri saya. Sekarang kalau manggil istri saya guru. Ya, karena dia menyembuhkannya pakai akupunktur, tapi bukan pakai jarum dia. Ya, ternyata istri saya itu aktivis, termasuk pengurus HIDAMI, Himpunan Dokter Akupunktur Medis Indonesia. Ya, makanya dia setelah itu akhirnya akrab luar biasa. Ya, tapi semuanya itu Allah yang menemukan. Ya, jadi ini kinesiologi teman-teman. Kinesiologi itu berdekatan dengan akupunktur. Ya, kenapa kalau pusing ditusuk jarum di sini sembuh? Artinya organ kita itu berhubungan dengan saraf tertentu. Ya, kanan kiri boleh ya. Ya teman-teman. Pak, kalau saya tekan tahan ya. Tahan yang keras Pak. Oke. Ini keras ini. Kalau titik jantungnya tak pegang, kalau jantungnya sudah menurun, dia nggak bisa nahan. Tapi kalau jantungnya masih sehat, dia nggak bisa nahan. Sekuat apapun. Maaf. Ya, tahan Pak ya. Oke. Titik jantung itu di sini teman-teman. Ya. Ini sebelah kiri, ini, ya. Ini antara pundak sama ini kan ada cekungan ini. Ya, antara pundak dan ini ada cekungan. Ya, semuanya bisa ngetes. Nanti praktekkan semuanya. Ya. Jadi di sini nih, ya. Ini kalau saya pegang, kalau dia jantungnya udah mulai menurun kemampuannya, dia nggak bisa nahan. Tahan Pak ya. Ini kalau saya pegang ya, tahan Pak. Yang kuat saya. Ya, tahan Pak. Umur berapa sekarang Pak? 66. Masuk akal, umur 66 jantungnya menurun. Tapi nanti tak kasih gerakan, saya udah nggak kuat lagi begini. Ya, dengan gerakan seperti itu saja nanti udah kuat luar biasa.
Dan itu kalau dilakukan tiap hari, ya. Jadi saya masih semangat aja gitu ya, karena saya melakukan itu. Ya, saya ini aktivitas saya kalau pagi itu naik turun tangga itu masih oke aja gitu. Ya, jadi kiri itu jantung. Ya, tadi Pak, sekarang kita lihat paru Bapak ya. Tahan Pak. Wah, ini paru Pak. Kita lihat parunya Pak. Ya, ini kalau nggak capek, kamu kuat banget, nggak bisa saya. Ya, ini bukan sandiwara loh. Ya, ini paru, ya, jantung paru, ya. Posisinya sama Pak lakukan ini. Ya, ini sama, ini jantung, ini paru Pak. Cuma beda kanan sama kiri aja. Ya, yang kiri jantung, yang kanan paru. Maksud saya posisi saya kan lekuan, di sini juga lekuan juga. Iya, sami, lekuan. Iya, betul Pak. Sami Pak, lekuan ya. Jadi kiri kanan lekuannya Pak. Iya. Betul. Sip. Sekarang kita lihat hati Pak. Bu, ya hati itu di sini. Ya. Saya kasih tahu indikasinya kalau jantung itu ibu-ibu ngetesnya gampang. Coba naik turun tangga. Kalau jantungnya udah menurun, napasnya sudah itu jantung. Tapi kalau terus itu paru-paru. Ya, jadi ngetesnya di situ. Ya. Nah, ini kalau kita lihat hati itu indikatornya apa? Jam 10 ngantuk. 10 pagi. Ya, masuk di mobil pelor, ya. Nempel molor, ya. Tahan. Ya, kita lihat ini hatinya. Ya. Ya, masih agak kuat ya. Jadi artinya hatinya ini masih bisa digoreng hatinya. Hatinya masih bagus sudah. Ya. Ya, nggak selemah jantungnya tadi ya Pak ya. Ini hati, ya. Yang sini limfa, ya. Tahan. Limfa ini kan fungsinya membuang racun ya. Jadi kalau limfa kita nggak bagus ya racun kita numpuk tuh di tubuh, ya. Tahan. Ya. Ya. Pelan aja, ya. Dipegangin ya, nggak usah ditekan, nggak usah apa, pegangin lagi aja, ya. Nah, ginjal itu ada dua, kiri dan kanan, ya. Kita lihat ginjalnya, tahan Pak. Ya. Ya, umur 66, ya masih relatif bagus, tapi kan kita pilih lebih bagus apa ya? Oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menguatkan 5 organ utama ini? Ya, jadi saya dapat ilmu dari 2 guru yang berbeda. Satunya Dr. Hansen Bargi, ini bener-bener dapat ilmu dari Prof. Li Xiaopo, itu dari Cina. Ya, satu-satunya orang Indonesia yang dikasih ilmu cuma dia, Hansen Bargi ini. Tapi yang kedua, saya ini kenal orang Taiwan. Ya, dia jago kungfu. Punya 69 jurus kungfu. Ya, ketemu saya, ini kalau saya jual kungfu nggak ada duitnya. Saya tanya, Master Si, namanya Master Si. Dari 69 jurus ini apa yang bagus untuk kesehatan? Dia bilang ada 3 jurus. Tapi pengertiannya, saya tadi lama, jaga 5 organ. Ya, nah. Dari 3 jurus itu ketemu yang namanya Qigong. Teman-teman kalau pernah lihat di TV ya, saya pernah masuk di TV, di Metro TV. Ya, itu menjaga 5 organ itu. Dan yang luar biasa di Qigong itu, keperkasaan umur berapapun tumbuh lagi. Wah, ini penting nih. Ini ada lagi. Ya. Jadi ini saya dapat dari dua guru ya. Jadi ngatasinya teman-teman, bagaimana usia kita ya, yang semakin lama semakin berkurang jatah kita, ya bagaimana kita tetap sehat gitu, ya. Jadi ini lakukan yang namanya Ayun Happy, ya. Syarat utama lidah nempel langit-langit, ya. Nempel biasa aja Pak. Nempel, Bapak tetap nutup mulut nggak apa-apa, tapi lidahnya tempelkan langit-langit Pak. Terus Bapak kakinya lurus gini Pak. Ya, coba ayunkan tangan dulu Pak.
Ya, oke. Lidah tetap nempel itu. Lidah tetap nempel. Kalau nggak nempel nggak ada gunanya. Ya. Ngayunkannya pokoknya lemes Pak ya, bukan kaku ayunannya, lemes. Teman-teman, ayunan tangan ini menguatkan jantung, paru, hati, limfa. Kalau ginjalnya pengen kuat juga, ikutin Pak. Jadi kalau tangannya ke depan, kaki ke depan. Lidah tetap nempel langit-langit Pak. Kok diem semua? Serius. Berapa kali itu, Pak? Berapa kali, Pak? Nanti tenang aja, nanti dulu ya. Kita ingin tunjukkan, oke? Sebentar saja kita lihat. Ya. Tahan, Pak. Tahan ya. Oh iya. Yeay. Keren. Ya, tepuk tangan dong. Perkasanya Pak. Bukan sandiwara. Bukan sandiwara Pak ya. Jadi itu sebentar itu sudah reaksinya kelima organ itu luar biasa. Masya Allah. Ya, ini lakukan setiap hari 5 menit saja. 5 menit saja. Perkasa Lebih itu. banyak, lebih bagus. Waktunya Terserah. mau pagi. Ya mau pagi, siang, malam, tapi lakukan kalau kita peduli dengan kesehatan kita. Mantap. Ya, ini Anda akan merasakan ya. Saya kalau jalan dengan Pak Sultani, Pak ini kan mau jalan 5 putaran, 6 putaran masih oke gitu. Ya. Jadi apa? Teman-teman sehat itu bagi saya segalanya. Ya, duit banyak nggak sehat, nggak bisa nikmatin. Apalagi nggak sehat nggak punya duit. Aduh. Nggak bermanfaat juga lagi. Jadi ini 5 organ, ya. Oke, monggo Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti Amin, amin. videonya lengkap. Nanti ya. saya kirim Ya, ke grup Pangandaran ya, apa Jami aja. tinggal satu teman-teman, gangguan kita kan semakin tua nih kacamata ya. Ya, nah kita sebisa mungkin jangan nambah, ya, tapi sebisa mungkin turun gitu, ya. Saya tadinya udah nggak bisa baca gini, nggak bisa, sekarang saya udah bisa, ya, karena saya melakukan senam mata, ya. Kan Anda nggak pernah melakukan senam mata, ya. Jadi padahal senam mata itu sederhana, ya. Lakukan sehari 2 kali, ya, ya. Ngelirik kiri, ngelirik kanan, ya, 30 kali masing-masing. Jadi bukan nengok ya, bukan nengok, tapi ngelirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 30. Ya, kemudian ke atas ke bawah juga gitu. Lihat langit, lihat tanah, lihat langit, lihat tanah, lihat langit, lihat tanah. 30 kali juga. Lakukan pagi siang, Anda ukur 2 minggu kemudian Anda penglihatan Anda tambah terang apa enggak? Ini subhanallah, Anda akan merasakan itu. Ya, yang sehat lakukan itu agar kita tidak pakai kaca. Ya. Berapa 30 kali? Nggih. Ini Mak. Ya. Oke, sementara itu Ya. sementara itu mudah-mudahan videonya nanti bisa di-share ke teman-teman semuanya dan Insya Allah. dipraktekkan, yang penting itu ya. Terima kasih.